Semuanya adalah ajaran yang selalu mengalir menuju kepada kesadaran. Maka kenalilah, kesadaran adalah kamu yang sebenarnya. Inilah tempat tinggalmu yang sesungguhnya. Diamlah di sini. Di sini tak seorang pun dapat menyentuhmu. Siapapun dan apapun juga tidak dapat menyusup ke sini. Di mana kamu berada, sekalipun pikiranmu tidak dapat memasukinya. Sekalipun pikiranmu tidak dapat memasukinya. Kesadaran semacam ini tidak mempunyai nama dan sebutan apapun. Jika kamu mencoba menyebutkannya, maka kesulitan pun mulai muncul. Salam cerdas selaras para tanggapan di mana saja berada, baik di alam skala maupun di alam niskala. Hampir di dalam setiap konten pencerahan Hyang di channel YouTube Hyang selalu memulai pencerahan dengan mengatakan, salam cerdas selaras. Bertemu kembali dengan Hyang Weldo, pengelola channel khusus yang mengangkat semua persoalan kehidupan di tataran spiritualitas. Jadi, dengan pemberitahuan semacam ini, dengan sendirinya Hyang membatasi diri untuk mengamati dan mengkaji setiap persoalan yang terjadi dalam kehidupan manusia menjadi bahasan dan kajian yang menarik di tataran spiritualitas. Bagaimana memandang keseluruhan yang ada dan yang sedang terjadi dalam bingkai dan dalam kacamata spiritual. Banyak sekali kerusuhan, kesewenang-wenangan, dan bahkan peperangan yang terjadi terpicu oleh persoalan yang berkaitan dengan agama dan sepak terjang para penganutnya. Bahkan, persoalan agama menempati urutan pertama sebagai penyebab utama terjadinya kekacauan dan penindasan sosial yang selalu terjadi dari zaman ke zaman hingga saat ini. Tentunya, diskriminasi dan kekerasan yang terjadi dalam persoalan agama dan perilaku para penganutnya yang beraneka ragam akan menjadi bahasan dan kajian utama dalam persoalan-persoalan sosial maupun budaya. Begitu pula dalam kajian spiritualitas, dalam upayanya menemukan penyebab yang sebenarnya dari mana kerusuhan dan penindasan itu bersumber. Tidak hanya berhenti pada kesimpulan-kesimpulan sosial dan budaya saja, tetapi lebih jauh dan lebih dalam lagi untuk menemukan penyebab yang substansial yang mengakibatkan terjadinya kesewenang-wenangan dan ternodanya kemerdekaan. Apakah maklumat yang provokatif dan penuh fitnah yang mereka lakukan benar-benar bersumber dan berpijak di atas kebenaran ajaran agamanya, atau hanya muncul dari pengetahuan dan pemahamannya yang sempit dan dangkal tentang agamanya? Secara spiritualitas, yang sadar dan tahu bahwa semua agama mengajarkan kebaikan dan kebenaran yang sama dengan cara yang berbeda, bisa dibuktikan melalui kajian-kajian yang mendalam secara spiritual bahwa hampir seluruh masalah yang terjadi yang berkaitan dengan persoalan-persoalan agama tidaklah bersumber dari ajaran murninya, melainkan dari keterbatasan para penganutnya di dalam memahami perintah-perintah Tuhannya yang ada di dalam kitab-kitab sucinya. Untuk mengetahui secara akurat
tentang kekeliruan dan kesalahan yang dilakukan para penganutnya di dalam memahami ajaran yang sebenarnya, tentunya dibutuhkan kajian yang mendalam tentang kemurnian ajaran yang sebenarnya yang ada di dalam kitab sucinya, dengan pemahaman para penganutnya yang berbeda-beda, yang terbatas dan sangat subjektif. Terbukti, kesalahan dan kekeliruan yang mengakibatkan diskriminasi dan kesewenang-wenangan dalam agama terjadi dari keterbatasan dan kedangkalan para penganutnya yang terperangkap oleh penafsiran dan pemahamannya yang subjektif, sempit, dan dangkal. Disinilah sumber kerusuhan yang melahirkan kekacauan, merasa benar sendiri, dan menghakimi yang lainnya sebagai sesat. Yang selalu mengamati dan melihat agama dan perilaku para penganutnya dalam bingkai dan dalam kacamata spiritualitas yang universal objektif, tidak berpihak kepada satu sistem pemahaman atau keyakinan apapun, melainkan selalu berpegang pada kenyataan yang sebenarnya. Dan setiap para penganut agama sangat percaya tanpa syarat apapun juga bahwa hanya ada satu manusia pilihan yang ditunjuk oleh Tuhan dengan segala kemuliaannya, yaitu yang mereka sebut Rasul, Nebu, Mesiha, Buddha, atau Avatar. Begitu pula sebaliknya, setiap para penganut agama tidak akan pernah percaya dan menolak kepada manusia pilihan lainnya yang kehadirannya sudah diberitakan jauh sebelum kedatangannya. Sebagaimana penolakan para penganut agama lama terhadap kehadiran Nabi Isa atau Tuhan Yesus yang mengakibatkan terjadinya pertentangan dan pertengkaran. Begitu pula penolakan yang terjadi kepada kehadiran dan ajaran ketauhidan yang dibawa Rasul Muhammad yang dilakukan oleh para penganut ajaran Yesus mengakibatkan pertentangan dan peperangan yang cukup berkepanjangan dan mengakibatkan korban yang tidak sedikit. Begitulah yang terjadi dari zaman ke zaman. Sekalipun kehadiran Sang Pembaharu atau Sang Awatara sudah diberitahukan jauh sebelumnya oleh para nabi yang datang sebelumnya, namun tetap mereka tidak bisa menerima dan menolak seluruh ajaran-ajarannya. Penyampai kebenaran akan selalu muncul dalam kehidupan manusia, manakala penyimpangan yang dilakukan para penganut agama sudah melampaui batas, sehingga diperlukan adanya pembaharuan terhadap seluruh ketentuan yang telah mengalami penyimpangan tersebut. Munculnya berbagai macam sekte atau aliran kepercayaan yang beraneka ragam pada masing-masing agama tidak dapat dicegah, karena hal itu merupakan cetusan dari hak asasi dan kemerdekaan setiap manusia dalam rangka mengenali jati diri dan tujuan keberadaannya. Selain itu, watak zaman dalam setiap siklusnya telah memberikan pengaruh yang kuat terhadap perilaku alam semesta berikut para penghuninya. Bagaimanapun juga, faktor internal dalam diri manusia merupakan sentral yang dominan dari segala kejadian yang sedang maupun yang akan berlangsung nantinya. Namun, manusia itu sendiri tidak menyadari akan hal itu. Dan sudah menjadi watak manusia yang terikat oleh pikiran dan keyakinannya dari zaman ke zaman selalu menolak dan menentang kehadiran seorang pembaharu, para penyampai kebenaran sejati yang ingin mengajak umat manusia untuk kembali kepada kenyataan yang sebenar. Pada saat Sang Pembaharu, penyampai kebenaran itu masih hidup, kehadirannya selalu disia-siakan, ditolak dan ditentangnya. Bahkan ada keinginan untuk melenyapkannya. Begitulah yang dialami oleh Rasul Muhammad dan nabi-nabi lainnya. Namun, pada saat Sang Pembaharu meninggalkan kehidupannya, mulailah umat manusia menggali kembali ajaran-ajaran kemurniannya. Mereka mulai percaya dan menerima ajarannya
sesudah tidak ada kehadirannya. Begitulah setiap kehadiran seorang pembaharu yang selalu disia-siakan pada saat hidupnya dan ditolak ajarannya. Namun sesudah wafat, mereka mulai menggali kembali ajarannya dan mulai mempercayainya. Begitulah orang-orang yang sudah mampu mengenal jati dirinya, merasa terpanggil ingin mengingatkan yang lainnya untuk kembali ke asal muasal dari mana ajaran kemurnian itu bersumber, agar mereka melalui pikiran dan mata mereka sendiri mampu melihat kesalahan dan penyimpangan yang sudah dan sedang mereka lakukan. Fanatisme buta yang membuat seseorang tidak mampu melihat kemurnian dan kebenaran yang sebenarnya. Salam cerdas selaras, tetap semangat dan berbahagia dalam menjalani kehidupan ini. Selama pengetahuanmu tentang Tuhan, tentang kematian, tentang kenyataan masih sebatas nama dan konsepsi saja, maka sekali-kali kamu tidak punya hak menganggap salah dan sesat kepada nama dan konsepsi Tuhan dari agama atau keyakinan yang lain, yang tidak sepaham atau sealiran dengan pikiran dan pemahamanmu. Kecuali kamu sudah mengalami secara langsung bertemu muka dengan Tuhanmu dan bisa memaparkannya ke dalam bahasa yang logis, sistematik, dan ilmiah. Selama pengetahuanmu tentang Tuhan, tentang ruh, tentang surga atau neraka, kamu tahu dari mendengarkan ceramah-ceramah agama atau membaca buku-buku dan kitab sucimu saja, maka kamu sama sekali tidak punya pengetahuan apapun tentang Tuhan, tentang ruh, atau tentang surga dan neraka, kecuali hanya sebatas nama-nama dan gagasan-gagasannya saja. Maka sekali-kali jangan kamu menyalahkan dan menganggap sesat pengetahuan dan pemahaman orang lain yang tidak sepaham dan sealiran dengan pikiranmu. Apalagi terhadap pengetahuan orang lain yang sudah mampu mengalami dan menyaksikan sendiri secara langsung kebenarannya. Kecuali kamu sudah mengalami sendiri secara meta-empiris kenyataan yang sebenarnya. Jika pengetahuanmu tentang kebenaran masih selevel sekolah dasar, maka tahu dirilah kamu. Jangan menyalahkan dan menganggap rendah pengetahuan orang lain yang sudah setingkat perguruan tinggi. Jika pengetahuanmu tentang kebenaran dan kenyataan kamu peroleh hanya dari mendengar nama-nama dan sebutan-sebutannya saja, maka hormatilah pengetahuan orang lain yang sudah mampu melihat kebenaran. Terlebih lagi terhadap mereka yang sudah mampu mengalami kebenarannya secara langsung. Maka dengarkanlah secara cermat pernyataan-pernyataan metaforis orang-orang yang sudah mengalami, karena pengetahuannya yang luas dan dalam bersumber dan berpijak pada kenyataan yang sebenarnya yang bisa dipercaya. Jika pengetahuanmu masih sebatas data-data dan informasi-informasi yang tersimpan di dalam memori di otak dan pikiranmu saja, maka tidak ada perbedaannya antara kamu yang percaya Tuhan dengan yang tidak percaya. Tidak ada bedanya antara kamu yang mengikuti agama dengan yang tidak mengikuti apa-apa. Karena perbedaan dan pertentangan yang terjadi di antara kamu hanya sebatas karena berbeda jenis data-data dan informasi-informasi yang tersimpan di dalam memori di otakmu saja. Namun demikian, orang-orang yang mampu berbuat kebaikan jauh lebih baik daripada orang-orang yang mengaku beragama, tetapi perkataan dan perbuatannya menyakiti dan merugikan orang lain. Sangatlah berbeda secara substansial ontologis jika pengetahuanmu tentang semuanya,
tentang Tuhan, tentang dirimu yang sebenarnya, kamu dapatkan dari menyaksikan dan mengalami secara langsung kenyataannya. Pengetahuan yang akurat adalah pengetahuan yang diperoleh dari mengalami langsung dari kenyataannya dengan mata dan pengalamannya sendiri. Namun demikian, pengalaman seseorang akan dibatasi oleh pengetahuan yang ada di dalam pikirannya. Maka semakin luas dan semakin dalam wawasan seseorang, maka pengalaman yang dicapainya akan lebih universal, lebih dalam, lebih metasaintik. Salam cerdas selaras para tandapan di mana saja berada, baik dalam skala maupun di alam niskala. Bertemu kembali dengan Hyang Weldo, pengelola channel khusus yang mengangkat seluruh persoalan dalam kehidupan di tataran spiritualitas. Terima kasih, selamat bertemu kembali, dan terima kasih atas tanggapan dan dukungannya. Semuanya adalah ajaran yang selalu menuju kepada kesadaran. Maka kenalilah. Kesadaran adalah kamu yang sebenarnya. Inilah kediamanmu yang sesungguhnya. Diamlah di sini dan saat ini. Tidak seorang pun dapat menyentuhmu. Siapapun dan apapun tidak dapat menyusup ke sini. Di mana kamu berada, sekalipun pikiranmu tidak akan dapat memasukinya. Kesadaran semacam ini tidak punya nama. Jika kamu mencoba menyebutkannya, maka kesulitan pun akan timbul. Kamu sebagaimana adanya, tidak mempunyai nama dan bentuk. Aku sadar akan diriku sendiri. Kesadaran murni akan memasukinya. Kesadaran sejati akan menarikmu kembali, karena bukan kamu yang harus memasukinya. Dan jika kamu mencoba memasukinya, maka yang sungguh-sungguh masuk adalah ego. Pada kesempatan kali ini, yang mencoba untuk membacakan kembali puisi yang pernah yang tulis di tahun 1994 yang berjudul Bullshit. Bullshit. Semuanya omong kosong. Jangan berkata apapun jika kamu tidak mengetahui apapun. Sesungguhnya kamu tidak punya pengetahuan apapun kecuali dari membaca buku-buku dan mendengar dari katanya orang-orang. Sesungguhnya, apa yang kamu ketahui tentang kebenaran? Hei beo-beo pengigau. Tidak ada yang kamu ketahui kecuali hanya sekedar konsep dan gagasan-gagasannya saja. Yang adanya hanya ada di otakmu saja. Atas nama kebenaran macam apakah kamu mengoceh dan menghasut yang lain? Dan atas nama agama macam apakah kamu melakukan kebohongan dan proses pembodohan massal terhadap bangsa ini? Menebarkan kebencian dari hatimu yang paling hitam, gelap penuh kedengkian tanpa sebab. Karena sesungguhnya tidak ada kebenaran yang menentang kemerdekaan dan memutuskan kasih sayang. Semoga saja Tuhan mengampuni kebodohanmu yang berani mengaku dirinya paling benar, yang menuduh sesat dan menyesatkan kepada keyakinan orang lain yang tidak sejalan dan searah dengan pikiran dan pemahamanmu yang terbatas dan dangkal. Semoga saja mulutmu yang penuh dengan kedengkian dan kedunguan tidak terbakar oleh gelapnya pengetahuanmu dan kebencian yang mengendap di dalam hatimu. Sesungguhnya, apa yang kamu ketahui tentang agama? Kamu tidak punya pengetahuan apapun tentang agama, kecuali sebatas mencari keuntungan darinya dan menyembunyikan dosa-dosa dan kebusukan hatimu di
balik kesucian agamamu. Sesungguhnya kamu tidak lebih baik dari seorang hipokrit, iblis yang bersembunyi di balik pakaian agama yang sedang kamu pakai saat ini, untuk menyembunyikan bangka yang kamu simpan di dalam hatimu. Dan apa yang kamu ketahui tentang Tuhan, mengenal pun tidak, apalagi bisa menjumpainya. Sedangkan di dalam hatimu ada keraguan dan kebencian. Sesungguhnya kamu tidak punya pengetahuan apapun tentang Tuhanmu kecuali hanya sebatas nama-nama dan konsep yang hanya ada di otakmu saja. Tetapi lagakmu sudah seperti orang suci dan seperti orang yang waras, menyangka dirimu paling benar, berlagak seperti seorang penguasa dan pemilik agama yang kamu anut. Sesungguhnya kamu tidak tahu apapun tentang esensi ajaran agamamu, kecuali hanya sebatas hafalan-hafalan yang kamu simpan di dalam memori di otakmu, tetapi sudah berani mencerca dan menilai rendah keyakinan orang lain yang tidak sejalan dengan keyakinan dan pemahamanmu. Kamu menjadi congkak dan gegabah karena kamu mengira dirimu ada di antara yang mayoritas. Karena kepemahamanmu yang terbatas, kamu terperangkap di dalamnya seperti katak-katak dalam tempur. Berpegang pada kesucian macam apakah sehingga kamu menghina dan merendahkan keyakinan dan pemahaman orang lain yang berbeda? Sesungguhnya kamu tidak tahu apapun tentang kesucian dan kemurnian agamamu, kecuali hanya sebatas pengetahuan yang ada di otakmu. Itu pun hanya sekelumit pemahaman yang kamu dapatkan dari buku yang kamu baca. Sedalam manakah kamu menggali dan mengetahui kemurnian kitab suci, sehingga kamu lancang melecehkan prinsip dan pedoman hidup orang lain? Sejauh manakah kamu mengenali dirimu, sehingga kamu tidak bisa menghormati dan menghargai kemerdekaan orang lain? Sedekat apakah kamu mengetahui dan mengenal Tuhanmu, sehingga kamu menduga Tuhanmu berbeda dengan Tuhan-Tuhan yang lain? Sesungguhnya, kamu tidak mengetahui apapun tentang Tuhan, kecuali sebatas nama dan konsep yang ada di otakmu saja. Tuhanmu tidak jauh berbeda dengan patung-patung berhala yang kamu ciptakan di dalam pikiranmu sendiri. Begitu pula dengan agamamu. Kamu tidak punya pengetahuan apapun tentang esensi yang sebenarnya dari agama, kecuali hanya sebatas sebagai lembaga komunitas. Salam satu hati para tandapan di mana saja berada. Dengarkan kataku. Apa bedanya kamu dengan pemimpinmu apabila kamu berhak dan bisa menjadi pemimpin yang dicintai dan dihormati oleh para pengikutmu? Tidak ada bedanya antara kamu dengan pemimpinmu selama kamu bisa berbuat adil dan beradab, mengayomi semua orang tanpa pilih kasih, terlebih lagi terhadap yang papa dan menderita. Camkanlah olehmu kata-kata ini. Kamu semua adalah pemimpin terhormat. Selama kamu dapat meletakkan kepentinganmu di bawah kepentingan-kepentingan orang lain yang ada di bawah pimpinanmu. Lalu apa bedanya kamu dengan para nabi, para rasul, para Buddha, atau para awatar apabila kamu sendiri dapat melakukan kebaikan dan kehormatan semulia dan seagung mereka? Camkanlah olehmu kata-kata ini. Kamu semua adalah pemimpin. Selama kamu mampu meletakkan kepentinganmu di bawah kepentingan orang-orang lain, kamu semua adalah pemimpin. Selama kamu dapat mengendalikan ego dan nafsu-nafsumu demi kemerdekaan dan kedamaian orang-orang lain yang kamu kenal maupun yang tidak kamu kenal. Oleh karena itu sebaliknya, sekalipun kamu sedang duduk secara resmi sebagai pemimpin umat atau sebagai pemimpin bangsa, apabila di dalam prakteknya sebagai pemimpin
kamu lebih mengutamakan kepentinganmu sendiri di atas kepentingan bangsa atau umat, maka kamu bukan lagi seorang pemimpin. Bahkan kedudukanmu lebih rendah dari budak hina yang terjajah oleh ego dan nafsunya sendiri. Tahukah kamu ciri-ciri orang yang terjajah? Tidak bisa dipimpin, apalagi memimpin. Apabila terjadi kamu salah mengangkatnya menjadi seorang pemimpinmu, maka penjajahan dan perbudakan yang sebenarnya akan menjadi fenomena yang nyata bagimu sebagai akibat dari kelalaianmu sendiri, dan itu merupakan pelajaran yang baik untuk mengingatkanmu. Hanya kemerdekaan yang dapat memberikan kemerdekaan. Di dalam kemerdekaan semuanya adalah pemimpin. Kamu semuanya adalah pemimpin, apapun sebutan dan kewajibanmu. Yang berbeda hanya nama dan konsepsinya. Esensinya tergantung pada kedalaman kepedulian kepada yang lain. Pemimpin itu bisa disebut dengan gelar atau julukan yang berbeda-beda. Nabi adalah pemimpin. Sang Juru Selamat juga pemimpin. Rasul adalah pemimpin. Rabi, pendeta, brahmana juga pemimpin. Malaikat, dewa, awatara juga pemimpin. Presiden, raja, perdana menteri, panglima, bupati, residen, lurah, camat, Pak RW atau Pak RT, atau kepala lingkungan, semuanya adalah pemimpin. Bahkan Tuhan itu sendiri adalah pemimpin. Sebutan dan julukan pemimpin bisa beda, sedangkan esensinya sama. Sedangkan keagungan mahkotanya sangat tergantung pada kualitas keluasan dan kepeduliannya terhadap apa yang sudah menjadi tanggung jawab dan kewajibannya. Jika kamu merasa bertanggung jawab dan peduli terhadap kemerdekaan bangsamu, maka kamu disebut pemimpin bangsa. Jika kamu peduli terhadap seluruh umat manusia tanpa dibatasi agama, suku bangsa, warna kulit, dan adat istiadat, maka kamu adalah pemimpin umat. Dan jika kamu hanya peduli pada golonganmu saja, maka kamu hanyalah seorang pemimpin kelompokmu saja. Lalu apa sebutan dan gelarnya bagi orang yang hanya peduli dan memikirkan kepentingan perutnya sendiri dan kepentingan bawah perutnya? Lalu, apakah salah dan berdosa jika di antara kamu dipuja dan dipuji seluruh para rasul, semulia para guru, karena tingkah laku dan perbuatanmu yang dicintai dan dihormati oleh pengikutmu? Barulah disebut kekeliruan dan penipuan sosial jika kamu ingin diakui sebagai pemimpin umat hanya karena untuk kepentingan dan keuntungan dirimu sendiri semata. Lalu, apakah sesat dan menyesatkan jika kamu ingin menolong dan memimpin orang-orang yang mencintai dan mempercayaimu? Lalu, mengapa kamu menjadi berang ketika ada orang lain yang seperti itu? Jelas semua ini karena kedengkianmu dan prasangka burukmu semata. Lalu, apakah salah dan tidak boleh apabila kamu memiliki dan mengalami kebenaran pengalaman spiritual? Lalu kamu pikir apakah perlu orang yang mengalami keajaiban itu membuktikan kebenarannya pada orang yang menuntut? Lalu bagaimana mungkin kalau yang menuntut itu belum pernah mengalaminya? Adalah permintaan yang tidak intelektual dan tidak logis. Dokter-dokter yang menuntut pasiennya untuk membuktikan kebenaran penyakit yang dideritanya kepada diri mereka. Sudah seharusnya dan menjadi kewajibannya bagi dokter-dokter untuk mencari buktinya sendiri. Namun sejauh apa yang bisa dilakukan oleh seorang dokter tidak akan dapat membuktikan kebenarannya. Stetoskop dan ilmunya hanya dapat digunakan sebatas sebagai pembenaran.
Kebenaran hakiki hanyalah bagi kamu yang telah dan sedang mengalaminya, dan bagi orang-orang yang setarafmu. Kebenaran keyakinanmu tidak akan pernah mencapai universal selama kamu berusaha keras mencari dan membuat perbedaannya karena ingin melebihkannya dari yang lain. Karena itu, kebenaran subjektifmu tidak dapat dijadikan patokan untuk merendahkan pemahaman dan keyakinan yang lain. Apalagi mengenai Tuhan yang masih gaib dan misteri bagimu. Jangankan melihat wajahnya, mendengar suaranya saja kamu belum mampu. Lalu dengan ukuran apakah kamu mengatakan sesat dan keliru kepada Tuhan-Tuhan dari lain agama? Jelas kamu sendiri tidak mau menerima jika keyakinanmu dilecehkan oleh orang lain. Dengarkan kataku, cara hidup boleh berlainan. Iman dan keyakinan boleh berbeda, tapi yang penting secara sosial, perbuatan dan perkataanmu tidak boleh saling merugikan dan saling menyakiti sesamamu dan sesama hidupmu. Wahai para perusuh dan para penghasut yang merasa benar sendiri, jangan kamu mengakui dirimu sebagai orang yang beradab dan beragama. Jika perbuatanmu masih menyakiti dan mengancam ketentraman orang lain. Keberanianmu muncul karena merasa dirimu lebih besar dari kelompok yang terbesar. Kebenaranmu hanya muncul dan meluap jika kamu melihat lawanmu kecil dan lemah. Aku tidak tahu jenis keberanian semacam ini. Kamu tidak hanya menyakiti dan merugikan orang-orang yang kamu anggap sesat, tetapi kamu semua juga sedang menyakiti hati kita semua bangsa Indonesia, hati seluruh umat manusia semesta. Kamu tuduh mereka sebagai kaum sesat. Kamu anggap mereka telah melecehkan dan menodai agama dan keyakinanmu. Karena ego dan kepicikanmu, karena kecongkakan dan kesombonganmu, mata dan hatimu menjadi buta dan bebal. Karena kamu merasa diri paling benar. Karena kamu merasa diri paling beragama. Karena kamu merasa diri paling suci, sehingga kamu menyangka bahwa Tuhan hanya milikmu saja. Tuhan hanya berpihak kepadamu saja, sehingga apapun yang kamu lakukan, Tuhan akan memberkatimu surga. Demikian keyakinanmu. Sesungguhnya kamu tidak mematuhi Tuhan yang sebenarnya, kecuali egomu. Kamu tiada lain hanyalah seorang pemuja dan pengikut yang buta dari nafsu dan pikiranmu sendiri. Atau memang negeri ini sedang mengalami kalut karena penjajahan dan perbudakan terus-menerus terjadi tanpa henti. Hanya bentuk dan caranya yang berganti-ganti. Apabila yang lemah meresahkan yang kuat adalah masalah besar. Namun jika yang kuat mengancam yang lemah adalah masalah biasa dan wajar. Dan seringkali apabila disalahkan, kaum mayoritas selalu mengelak, disederhanakan menjadi kesalahan oknum tertentu saja. Jika semua orang menjadi pengecut, jika semua orang berdiam diri, tidak bergeming sedikit pun untuk melindungi yang lemah, melerai yang kuat dan mengendalikan kecongkakannya, apakah ini permasalahan sederhana? Jika kamu semuanya menjadi buta, jika kamu semuanya tak punya hati, jika kamu semuanya tak punya nyali untuk mencapai kemerdekaan, adalah permasalahan bersama yang harus kamu tuntaskan bersama. Masalah Tuhan dan keyakinan seharusnya Tuhan sendiri yang harus menjadi hakim agung, karena hanya Dia yang tahu siapa dirinya. Maka serahkanlah semua keputusan kepadanya.
Siapapun juga di antara kamu yang buta dan tak peduli kepada kefasikan yang ada di depan matamu, maka sesungguhnya yang terjadi, kejahatan itu telah memasuki dirimu, yang telah berubah menjadi ketakutanmu. Ketahuilah olehmu bahwa semua kejahatan berawal dan berasal dari ketakutan. Ketakutan ini pula lah yang sedang menjangkiti pikiranmu dan merasuki semua pikiranmu sebagai iblis yang telah menguasai dirimu. Apakah kamu masih punya mata dan hati? Apakah kamu masih dapat berpikir positif dan logis yang membangun? Apakah kamu masih mampu bertindak adil dan beradab? Apakah kamu sudah kehilangan hatimu? Atau apakah kamu sudah tak mengenal cinta? Atau hatimu memang sudah diganti dengan hati serigala yang buas? Sedangkan sebuah serigala masih kenal dengan anak-anaknya, masih sayang dengan saudara, dan masih menghormati bangsanya. Hei para pemimpin, apapun sebutan dan bentukmu, masih adakah di antara kamu yang layak menjadi pemimpin sejati, yang berani melindungi dan mengayomi kaum yang lemah dari kepicikan dan kecongkakan kaum yang kuat? Hai pemimpin sejati, yang bernyali singa dan berhati lembut, yang tidak takut kehilangan suara, yang tidak tergantung pada yang terbanyak, kecuali demi kemerdekaan sejati. Karena kemerdekaan dan kebenaran sejati bukanlah hasil kesepakatan suara mayoritas. Dan lagi pula mayoritas bukanlah jaminan. Tahukah kamu bahwa yang berkualitas itu jumlahnya minoritas, sangat sedikit sekali. Dan aku tidak lagi melihat kejujuran dan keterbukaan pada dirimu kecuali kepura-puraan dan kemunafikan. Maka berhati-hatilah kepada yang berpura-pura waras. Aku tidak lagi menjumpai pemimpin sejati dan pejuang kemerdekaan di negeri ini. Aku tidak lagi melihat apapun atas diri pemimpin yang ada kecuali pengemis dan perampok. Aku tidak menyaksikan apapun kecuali ketakutan dan kemiskinan. Kemudian apa artinya sebuah kehadiran agama jika tidak mampu memberikan warna positif kepada para pengikutnya, sehingga selalu terjadi kerusakan dan kerusuhan yang memakan korban jiwa manusia? Apakah ini suatu pertanda bahwa agama yang ada tidak lagi mampu dan memadai terhadap perkembangan hidup? Atau suatu pertanda dibutuhkannya agama yang sama sekali baru? Atau sama sekali tidak menempatkan agama di garis horizontal sosial lagi, sehingga agama hanya mengatur dan mengendalikan persoalan moral dan spiritual di garis vertikal personal saja? Itu yang harus menjadi PR buat kita semua. Dan yang hanya berharap bahwa budaya Indonesia semakin hari akan semakin berkembang. Amin, amin. Dan akan menjadi tuan rumah di negaranya sendiri. Baik. Ya, kita harus bersama-sama mengangkat budaya kita sendiri. Dan bukan hanya sebagai pewaris, dan kita kalau bisa juga bisa mewariskan sesuatu untuk anak cucu di masa depan. Iya. Amin. Ya. Salah satu adalah warisan budaya. Ya, gitu ya. Nah, mari kita bersama-sama merdeka. Merdeka. Satu rasa. Aku untukmu, Indonesia. Merdeka. Merdeka. Thank you. Dengan demikian, boleh diambilkan sekali lagi fotonya. Oke. Baik, demikian tadi. Terima kasih. Budaya.